Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di hari yang luar biasa ini, kita akan membahas topik yang sangat keren, yaitu sistem informasi diagnosa keperawatan yang telah kami buat. Sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang dibimbing oleh Bapak Dona Wahyudi Eskom. Maka dari itu, perkenalkan, saya Frans Nedodiki, perwakilan dari kelompok 3, Program Alih Jenjang Pendidikan Nurse, Stikes Patria Husada Blitar. Kelompok saya beranggotakan Agus Tiono, Dwi Norawati, Binti Koiri Nikmah, Aprilia Trisnawati, Indah Hidayati Ningsih, Dina Fatika, Suparti Setiawati, Emi Nurhayati, dan yang terakhir adalah saya, Frans Nedodiki. Latar belakang dari sistem informasi diagnosa keperawatan ini adalah bahwa pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang berperan besar menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Keperawatan sebagai suatu profesi dan perawat sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Dalam pelayanan keperawatan, seorang perawat dituntut untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Asuhan keperawatan merupakan suatu metode ilmiah keperawatan, dimulai dari melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa, hingga melakukan evaluasi terhadap pasien. Perumusan diagnosa merupakan langkah yang sangat penting. Ketepatan dalam merumuskan diagnosa digunakan untuk menentukan target atau hasil yang ingin dicapai perawat terhadap kondisi pasien dan ketepatan dalam merencanakan serta melakukan tindakan keperawatan. Indonesia melalui Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI telah menyusun suatu standar diagnosa keperawatan yang bertujuan untuk mewujudkan praktik keperawatan yang profesional. Dewasa ini, perawat sangat disibukkan dengan kegiatan menulis, mendokumentasikan seluruh proses dalam asuhan keperawatan, termasuk dalam merumuskan diagnosa. Pada era digital, seharusnya setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah menggunakan alat bantu teknologi seperti aplikasi dan sistem informasi. Untuk mempertajam keakuratan perawat dalam merumuskan diagnosa keperawatan, maka kami bermaksud membuat sistem informasi diagnosa keperawatan atau bisa disebut dengan SIDIK. Sistem Informasi Diagnosa Keperawatan atau SIDIK adalah sistem informasi yang mempermudah perawat dalam merumuskan diagnosa keperawatan. SIDIK berisi diagnosa keperawatan yang bersumber pada Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI. Langsung saja, di sini saya akan mengajarkan bagaimana mengoperasikan SIDIK. Di dalam SIDIK kita akan melihat 3 menu atau 3 halaman. Yang pertama adalah halaman home. Di sini adalah halaman utama atau halaman depan. Halaman depan kita mengingat bahwa SIDIK ini bersumber pada buku SDKI yang telah dibuat PPNI. Kemudian ada halaman about yang sudah saya tunjukkan tadi. Lalu, bagaimana cara kita menginput data pasien? Kita klik SDKI. Di dalam halaman SDKI, kita harus menginput data pasien yang meliputi nomor DMK, nama pasien, alamat, jenis kelamin, usia, diagnosa medis, keluhan, dan tanggal input. Di sini saya sudah menyiapkan 3 kasus. Kasus pertama adalah Tuan Ari dengan DMK 787878, usia 56 tahun, alamat Desa Sumbermaron.
Pasien datang ke IGD RSUD Martiwaluyo dengan keluhan sesak nafas 2 jam sebelum ke rumah sakit. Tidak batuk, namun bertambah sesak saat aktivitas. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, tampak sesak, tampak pernafasan cuping hidung, terdapat tarikan dinding pada saat bernafas, dinding dada pada saat bernafas. Tekanan darah 155/99 dengan respiratory rate 29 kali per menit. Oke, kita akan masukkan datanya. Nomor pasien tadi 787878. Kemudian nama pasiennya adalah Ari. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Usianya 56 tahun. Alamat Desa Sumbermaron, RT 4, RW 7, Kabupaten Blitar. Diagnosa medis adalah asma attack. Keluhannya adalah sesak. Kemudian tanggal input diagnosa kita buat saja tanggal sekarang, tanggal 11 bulan 7 tahun 2022. Kita klik simpan. Jika kita berhasil menyimpan, otomatis ada jendela kecil dari localhost yang berbunyi berhasil tambah. Ini merupakan fitur pengkodingan, yaitu dari ECHO atau ECHO. Jika data pasien sudah diinputkan, maka kita memasukkan data diagnosa. Untuk data diagnosa ini, saya atau kelompok kami menyetel bahwa sidik ini bersifat manual. Dikarenakan apabila nanti kita menyetel keluhan, misalkan keluhannya sesak, muncul alternatif diagnosa, sebenarnya bisa. Tetapi nanti dalam pemilihan gejalanya itu akan sangat banyak. Gejala yang sangat banyak juga akan meribetkan atau membingungkan bagi pengguna sidik ini. Karena keluhan tadi sesak, otomatis kita juga harus berpikir, berarti diagnosa yang dipilih adalah subkategori dari respirasi. Subkategori respirasi di sini ada bersihan jalan nafas tidak efektif dan pola nafas tidak efektif. Dalam prakteknya, perawat sudah bisa sebenarnya dalam awang-awang, dalam pemikiran, kalau pasien sesak otomatis diagnosanya adalah pola nafas tidak efektif. Otomatis kita pilih pola nafas tidak efektif. Untuk konfirmasi apakah benar diagnosa yang kita pilih tadi dengan data, maka kita cocokkan keluhan pasien dengan data-data yang sudah ada. Di sini ada data gejala mayor dan gejala minor. Gejala mayor di sini adalah data yang harus ditemukan. Data yang harus ditemukan pada data objektif minimal 80% dari data yang tersedia. Karena pasien sesak, mengatakan sesak, data subjektif kita centang DIPSNU. DIPSNU berarti sesak. Untuk data objektif adalah data yang berasal dari pengamatan atau pemeriksaan seorang perawat. Tadi ditemukan data pernafasan cuping hidung atau pasien mengalami tarikan dinding dada saat bernafas. Otomatis data objektif di sini kita centang, yaitu penggunaan otot bantu pernafasan. Karena respiratory rate lebih dari 20 kali, yaitu pada pasien ini 29 kali per menit, maka kita centang pola nafasnya berubah, yaitu takipnya. Mohon maaf di sini. Untuk gejala minor, ini gejala yang apabila tidak ditemukan tidak masalah. Tetapi apabila ditemukan, maka dapat menambah atau menguatkan kita bisa mengambil diagnosa tersebut atau tidak. Data objektif yang ada dalam data minor adalah tampak pernapasan cuping hidung. Kita klik tampak pernapasan cuping hidung. Kemudian sudah ya, data itu saja ya yang ada. Penyebabnya, nah ini penyebabnya apa? Kita pilih.
Misalkan kita pilih ini hambatan upaya napas, nyeri saat bernafas, kelemahan otot pernafasan. Kita simpan. Nah, kalau berhasil tetap ya ada jendela seperti ini. Kita klik OK. Nah, data ini apabila kita mau print juga bisa. Kita klik di PDF di sini. Nah, ini akan muncul. Ya. Ini akan muncul bahwa yang pertama ada data pasien, kemudian data mayor dan data minor, kemudian ada masalah. Di sini ada pola nafas tidak efektif. Penyebabnya adalah hambatan upaya. Maka diagnosa pada pasien hari ini adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, misal nyeri saat bernafas, kelemahan otot bernafas, dan ini bisa di print. Kita kembalikan. Apabila kita ingin mengedit data pasien, kita bisa edit di sini ya. Kita bisa edit. Misal namanya diganti atau usianya diganti menjadi 57 tahun, itu bisa. Simpan. Berhasil diubah. Nah, berganti di sini 57 tahun. Apabila kita ingin menambahkan pasien, klik tambahkan pasien. Nah, saya kasih contoh kasus lagi. Pasien Tuan Badi, usia 61 tahun, nomor DMK 123456, alamat Dusun Jatinom. Pasien mengeluh batuk 2 hari, dahak susah keluar. Pasien tampak berusaha batuk untuk mengeluarkan dahak. Batuk tampak tidak efektif. Terdapat ronki di lapang paru, keadaan umum, tampak lemah, kesadaran kompos medis. Kita masukkan datanya. Nomor pasien 123456. Nama pasien Tuan Badi. Jenis kelamin laki-laki. Usia 61 tahun. Alamat Desa Jatinom, RT 2 RW 3 Kanigoro Kaplita. Diagnosa medis adalah bronkopneumonia. Keluhan batuk berdahak. Kita pilih tanggal input diagnosa, misalkan hari ini. Ya, ini sama ya caranya. Pilih diagnosanya dulu, karena pasien batuk otomatis hubungannya dengan subkategori respirasi. Maka kita pilih, karena pasien tidak merasa sesak, maka pola nafas tidak efektif dianggap tidak. Maka kita pilih bersihan jalan nafas tidak efektif. Data subjektif, karena di SDK ini tidak tersedia, maka boleh dikosongi dan tidak tersedia checklistnya. Kemudian data objektif adalah batuk tidak efektif, karena pasien berdahak, sputum berlebih. Oke, tadi sudah terdengar suara ronki di lapang paru. Kita klik, ada ronki di sini. Nah, gejala minor bahwa pasien, nah tidak ada ya, gejala minor tidak ditemukan, ini bisa, akan tidak masalah, tidak dicentang. Kemudian pilih penyebabnya, yaitu hipersekresi jalan nafas. Simpan. Oke, kita bisa tampilkan jika mau mengeprint di sini. Nah, jadi di sini sudah ada nggih datanya. Oke, kita kembalikan lagi. Kemudian misalkan ada pasien lagi. Namanya adalah anak Tejo, usia 6 tahun. Pasien datang ke IGD dengan keluhan mencret mulai kemarin, lebih dari 10 kali. Merasa mual, tidak muntah, makan minum sedikit, badan lemas, demam, dan perut terasa nyeri. Buang air besar lebih dari 10 kali dalam 24 jam, konsistensi cair. Frekuensi peristaltik usus meningkat,
bising usus hiperaktif, turgor kulit menurun, badan terasa panas, CRT lebih dari 2 detik. Oke, kita masukkan nomor DMK-nya 756585. Nama pasien Tejo. Jenis kelamin laki-laki, usianya 6 tahun. Alamat Jalan Jati, RT 16, RW 22, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Diagnosa medis GEA. Keluhan dia buang air, mencret ya. Mencret 10 kali. Mencret itu saja biar enak. Nah, kita simpan, berhasil menambahkan. Kemudian karena diare ini bukan kasus pernafasan, maka kita juga sudah memikirkan, oh ternyata pasien ini masuk subkategori nutrisi dan cairan. Karena data yang ditemukan adalah berhubungan dengan diare, maka kita klik diare di sini. Ya, defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam, feses lembek atau cair, terus frekuensi peristaltik meningkat, bising usus hiperak, terus berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal, iritasi atau proses infeksi. Kita pilih misalkan proses infeksi. Oke, data sudah berhasil ditambahkan. Misalkan kita ingin melihat bisa di print atau tidak. Nah, ini sudah bisa. Begitu ya cara inputnya. Kemudian misalkan kita ingin menghapus pasien. Kita menghapus Tejo, misal. Klik aja gambar sampah di sini. Ya. Ya, oke. Data sudah berhasil terhapus ya. Oke. Itulah sistem informasi diagnosa keperawatan yang sudah kelompok kami buat. Keunggulan dari SIDIQ ini adalah menyajikan data digital per diagnosa sesuai subkategori yang dapat dengan mudah dipilih sesuai kondisi pasien. Sistem ini bersifat manual, di mana perawat dapat memilih diagnosa berdasarkan keluhan utama pasien. Diagnosa telah dipilah berdasarkan subkategori, yaitu subkategori respirasi dan subkategori nutrisi dan cairan. Harapannya adalah ini nanti dapat dikembangkan lebih lanjut dan berisi lebih banyak diagnosa sesuai dengan SDKI. Alasan mengapa sistem ini tidak bersifat otomatis, karena pemilihan gejala yang terlalu banyak, maka akan menjadikan bingung dalam pemilihan gejala. Jadi sebenarnya SIDIQ ini berjalan apabila seseorang perawat itu juga mampu merasionalkan antara keluhan pasien dan alternatif pilihan diagnosa. Itu dipilih sendiri, kemudian dicocokkan di data yang sudah tersedia. Dengan kata lain, dengan SIDIQ ini perawat tidak perlu buka buku SDKI yang sangat tebal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami ucapkan mohon maaf. Apabila ada masukan, kami mohon masukannya. Semoga apa yang kelompok kami buat, yang sudah kelompok kami buat, dapat menjadikan alternatif untuk mempermudah perawat dalam merumuskan diagnosa. Yang harapannya tidak hanya diagnosa saja, tetapi dapat memberikan input berupa standar luaran dan intervensi sekaligus evaluasi pasien. Wabillahi taufiq walhidayah, saya Frans Nyudiki mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.